Betul nggak? Kalau guru saya bilang itu saya rajanya kafir. Oh, rajanya kafir loh. Kok bisa begitu, Pak? Ya, karena saya mengajari pendeta-pendeta di bawah saya kan ya. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bagi para pemirsa yang akan menyaksikan kajian ini, saya ingin memberikan disclaimer bahwa kajian-kajian ini kami buat dikarenakan atau dengan tujuan untuk membentengi akidah umat Islam dari upaya-upaya pemurtatan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Selamat menikmati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Senang sekali saya sekarang sedang berada di kota Surabaya. Ya, tadi malam baru selesai acara debat. Ya, alhamdulillah pagi ini saya sedang bersama dengan Bapak Onelius Randi Tanjaya, betul Pak ya? Betul ya. Senyetan Pak ya? Iya. Sama dong berarti sama saya. Berarti Ya. Bapak setan? Saya juga setan Pak. Ya kalau dibalik boleh. Marga setan. Alhamdulillah ya. Iya. Berarti ini tidak kebetulan saya bertemu dengan Pak Randi yang sama-sama setan. Iya, iya, iya. Nah, Dalam hal kebenaran ya. nah, Pak Randi ini ceritanya juga mantan kafir ya Pak ya? Betul nggak? Kalau guru saya bilang itu saya rajanya kafir. Oh, rajanya kafir loh, kok bisa begitu Pak? Ya, karena saya mengajari pendeta-pendeta di bawah saya kan ya. Oh, tahun berapa tuh Pak? Eh, sudah lama ya 20 apa? Ya apa? Saya saya single kan itu. Masih single. Dari single, Iya, iya. sebelum berumah tangga. Iya, iya. Saya udah mengajar pendeta-pendeta. Bapak ini apa, lulusan STT atau apa gimana? Iya. Di STT mana Pak? STT Joshua itu. Joshua, Iya, di kota? Di Kota Batu, cabangnya No Mention Medan. Oh, di Batu atau Batu Pak? Batu ya. Oh, Batu, Ya, bukan Batu itu kan orang apa? Orang Jawa bilangnya Batu. Batu ya. Ya, Iya, lebih iya, mantap, iya. lebih mantap ya. Yang benar Batu kan Pak ya? Tulisannya Batu gitu ya. STT, Ya, semua kita anggap benar aja. STT apa Pak tadi? Joshua. Iya, Joshua. Oke. Tahun berapa inget Pak? Ya, itu yang apa? Filenya udah hilang. Oh, filenya udah hilang. Iya. Hilang atau dihilangkan sama? Ya, saya merasa nggak butuh ya surat. Oh, Termasuk surat nikah saya kan buang waktu ya. oh gitu. Iya. Karena sudah sapir nggak perlu, ternyata terakhir ini Dibutuhkan. dibutuhkan. Saya urus Bagus. lagi itu. Saya urus lagi. Untung masih ketemu ya. Oh, gitu. Datanya di catatan sipil. Ijazah STT-nya Bapak malah Bapak buang. Saya apa? Saya anggap kan nggak berguna, itu masa lalu ya. Oh, masa lalu. Iya, iya. Tapi ingat nggak Pak kira-kira tahun berapa? Eh, sebelum 2000 apa gimana ya? Sebelum 2000. Iya. Sebelum 2000. Tahun berapa? Bapak masuk kuliah tahun berapa? Masuk Bapak kuliah. SMA-nya angkatan berapa? Tahun berapa SMA-nya? Saya lulus sekolah itu tahun 91 apa 90 ya? Oh, 91 92 ya. Iya. Pak, mohon maaf Pak, mic-nya ada mau lepas nih, Pak. Nanti. Oh, enggak mau kompromi itu. Oh, iya. Oke, terus Bapak lulusan STT Joshua. Waktu itu yang di STT ini apa Pak? Jurusan apa? Apa? Misi? Jurusan misi atau apa? Teologi? Evangelisasi. Evangelisasi. Oh, berarti memang Bapak jurusannya memang untuk penginjilan gitu Iya, ya? saya memang impian saya itu jadi penginjil dunia. Bukan pendeta. Kalau pendeta kan hanya di satu tempat ya. Heeh. Kalau penginjil kan saya bisa keliling-keliling. Oke, berarti Pak Randi setelah lulus STT itu menjadi gembala sidang atau enggak? Enggak. Enggak ya? Iya, enggak. Keliling, Keliling ya. cari Malah- jiwa gitu Pak? Iya, pendeta-pendeta di bawah saya yang stay ya. Saya nggak suka stay ya. Nah, kemana aja Pak? Kelilingnya kemana aja? Cuma di Indonesia aja Indonesia, atau hampir termasuk ke luar negeri ya. ke luar negeri juga? Iya. Kemana itu? Termasuk ke apa? Sampai ke Amerika? Yang banyak itu Amerika ya. Oh, malah Amerika. Amerika juga penginjilan juga sangat aktif ya Pak ya? Iya, iya, iya. Terus kebetulan dulu yang awal-awal ada penginjilan Indonesia Amerika itu saya ada dalamnya. Penginjilan Indonesia Amerika. Amerika, Itu yang lembaga apa itu Pak? Title-nya itu apa? Indonesian United States
evangelism ya. Oh, oke. Iya. Jadi kerjasama Amerika sama Indonesia Iya, gitu iya, untuk evangelisasi. Iya. Oh, oke. Terus gimana ceritanya Bapak kok bisa sampai ngajarin pendeta-pendeta itu? Ya, spesialnya tuh saya nggak tahu cerita ya. Tiba-tiba saya ketemu teman ya, Hmm. ngomong ya bla bla bla. Ternyata saya difungsikan di situ ya. Hmm. Ya, saya dia tanya apa? Ya, dia tahu prestasi saya ya. Hmm. Saya memang selalu berprestasi baik di sekolah ya, mulai SD sampai selesai. Hmm. Itu terus ini teman-teman dekat ya. Hmm. Saya ditawar oke saya. Ya. Hmm. Itu Bapak waktu ikut lembaga itu, Bapak sebelumnya di Indonesia sudah berada di bawah gereja apa gitu Pak? Saya sempat awal-awal saya di gereja Pantekosta ya. Pantekosta? Iya, Namanya gereja apa? Gereja Pantekosta El Shaddai, El Shaddai. GPD El Shaddai. Oh, di Terus kota? di Kota Batu. Di Batu itu. Ya, terus selanjutnya ini saya masuk Ekumene, Mm-mm. terus sama gereja Tauhid ya. Gereja Tauhid. Iya. Di mana tuh Pak gereja Tauhid Pak? Di Malang ada, di Batu mulai perintisannya. Oh gitu. Iya. Itu gembalanya bukan Bapak? Bukan, saya ya salah satu fungsionaris saja ya. Oh, Iya. gereja Tauhid itu berarti gimana Pak? Nggak? Iya. Atau itu nggak nggak menerima trinitas atau gimana? Iya, dia menesakan Tuhan Mm-mm. dan Yesus hanya utusan ya. Oke. Iya. Ya mirip syahadat kita cuman belakangnya beda ya. Oh, jadi syahadatnya Yohanes 17:3 Pak? Iya, iya. Masih ingat ya Pak? Masih ingat nggak Pak Yohanes 17:3 ya? Iya. Oh gitu ya. Jadi mereka menolak trinitas. Iya, belum. Iya. Baru tahu saya ada gereja Tauhid gitu. Iya. Terus waktu Bapak di lembaga yang Indonesia Amerika itu kegiatannya jadi apa aja Pak? Yang banyak ya mengajar pendeta-pendeta asing yang mau terjun ke Indonesia Oh, dan pendeta Indonesia yang mau ke luar negeri. oh gitu. Iya. Itu mengajarinya di Indonesia atau di luar negeri? Ya di Indonesia ya di luar negeri. Oh gitu. Jadi kalau yang di luar negeri Bapak mengajari pendeta yang mau ke Indonesia. Termasuk ya. Gitu. Iya. Terus kalau Bapak ngajari Indonesia mengajari pendeta yang mau ke luar negeri gitu. Iya, iya. Terus ada juga yang sudah di dalam ini yang kita ada pemantapan ya. Dari luar itu kita mantapkan lagi ya. Dari luar maksudnya yang dari luar negeri ke Indonesia. Iya, kita terus mantapkan dimantapkan. sebelum mereka lebih yakin ini kita kasih pemantapan lagi ya. Oh. Iya. Yang dari luar itu berarti ke Indonesia memang tujuannya untuk Iya, penginjilan. betul Pak? ya, iya. Ke daerah-daerah pelosok. Iya, iya. Sampai buka gereja nggak Pak? Mereka enggak buka gereja yang penting jadi Kristen aja. Oh. Itu dilepas ya. Oh, targetnya adalah mengkristenkan orang di luar Kristen gitu. Iya, iya. Untuk dijadikan jemaat gereja atau untuk dijadikan misionaris, Pak? Kita seperti apa? Seperti sales tanam ya. Apa? Seperti sales tanam ya. Sel? Sales tanam ini ya. Dia harus membuahkan ya, jadi buah juga itu. Sales apa tadi, Pak? Sales tanam. Oh, sales tanam. Iya, iya. Jadi dia menjadikan orang untuk menjadi misionaris Iya, lagi iya, gitu. iya. Maksudnya dia harus berbuah banyak ya. Oke. Kita nggak merasa mengkristenan, kita akan membuang istilah kristenisasi atau kata salib, kita kata gereja. Itu kita hindari. Dik, tolong tutup aja deh. Secara umum kan masyarakat Islam sudah jemu dengan kata itu ya, kalimat-kalimat itu ya. Jadi kita yang banyak itu kita pendekatan kita ya, approach kita ke Tutup deh. humanity ya. Humanity. Iya. Oke. Jadi pada waktu mendekati orang untuk dikristenkan Iya. melalui cara humanity. Iya, iya. Dengan apa, Pak? Bantuan kemanusiaan gitu atau apa? Termasuk ya, itu kita kasih sampel ya. Ya, politeness itu kita contohkan ya. Oke, kesopanan Iya, gitu ya. terus Keramahan. walaupun di Islam itu kan sudah bukan hal baru, tapi Iya. yang masyarakat itu lebih real itu kayaknya lebih enjoy ya, lebih senang. Ya. Itu di daerah mana aja, Pak?
Kalau Indonesia hampir seluruh ya. Seluruh? Ya, ya, ya. Enggak, di Indonesia di semua provinsi? Hampir seluruh. Kita Hampir memang semua. saat titik-titik tertentu memang kita sudah kasih orang. Memang ada berapa orang, Pak, yang keliling di Indonesia yang melakukan misi itu? Ya sebelumnya sebetulnya kalau jumlah kita nggak terlalu itulah nggak tahu memang kita Nggak tahu pasti. atau nggak dikasih tahu ya. Mm-mm. Terus itu cuman setahu saya setiap kota setiap daerah pasti ada satu titik. Oh gitu, Ya. setiap Kayak kota. dia setiap- Sephora kan akan berkembang dengan sendiri ya. Oh gitu. Terus untuk kristenisasi ini kita nggak perlu membuat statement atau mengatakan kristenisasi. Kalau orang sudah kasih pengertian ya, secara otomatis dia akan jadi Kristen sendiri. Oh gitu. Dia kasih pemahaman Alkitab sedemikian rupa ya, secara nggak langsung mereka akan menerima. Iya. Dan kalau saya ketemu orang ya awal-awal ya, 2-3 kali itu saya nggak yakin kalau orang itu nggak menerima saya. Kita persahabatan, kita jalan. Oh secara natural gitu aja. Iya. Terus? Ya akhirnya mereka bisa menerima ya. Kalau dari ini malah saya untuk bukti supaya secara hukum itu saya nggak dibantah orang ya. Itu saya minta persetujuan dan ada tanda tangan gitu. Oh gitu. Ya. Jadi saya kan nggak melanggar bukan program kristenisasi macam-macam. Itu kan hanya program kemanusiaan. Ya. Oke. Ya. Jadi Bapak minta sampai orang yang masuk ke Kristen itu sampai tanda tangan di surat pernyataan. Ya bahwa. Supaya Bapak nggak disalahin gitu. Ya. Jadi. Pintar juga ya. Ya. Begitu rupanya. Ya. Kita kan Kristen kan kita harus jadi ular kan ya. Cerdik seperti ular Pak ya? Iya. Oh, iya. Tulus seperti merpati. Betul ya. Oke. Iya. Jadi supaya nggak diajar masa gitu. Ya. Ada surat pernyataan gitu ya. Kita kadali ya, kita kadali. Kadali. Iya. Oke. Iya. Itu Bapak lakukan kegiatan itu kira-kira di tahun berapa Pak? Masih ingat Pak? Kayaknya 2000-an ya, kayak 2000-an. Ya. Tahun-tahun 2000-an. Pak, sebelum kurang lebihnya 2000 lah. Ya. 2000-an. Iya. Oke. Berapa lama Bapak melakukan kegiatan itu Pak? Saya SMP kelas 2 kelas 3 itu sudah aktif ya. SMP? SMP usia. Oh SMU. SMP Oh SMP sudah aktif. sudah aktif. Ya. Aktif apa Pak? Kegiatan Kegiatan ya kekristenan itu. Gereja itu. Iya. Saya Tapi- sudah bisa. Awal saya bisa khotbah itu kelas 2. SMP? Iya. SMP kelas 2 udah khotbah Pak? Sudah bisa khotbah. Lah terus yang dikhotbahin siapa Pak? Orang-orang tua gitu? Ya kebetulan waktu saya ada dikasih kesempatannya. Pertama ke pemuda-pemuda ya. Oke. Terus ada sekolah minggu, terus ke dewasa umum ya. Oh. Iya. Iya. Jadi memang dari kecil udah ada bakat pendeta ya Pak ya? Ya enggak tahu orangnya yang katakan itu. Orangnya saya nggak mau berani ya. Nggak berani katakan ya. Orang yang katakan itu Iya. katanya saya ada talenta ya. Iya. Iya. Terus apa artinya waktu Bapak melakukan kegiatan penginjilan itu biasanya ditargetkan nggak Pak? Harus bisa menjala jiwa berapa orang gitu? Ya bukan sebetulnya itu istilahnya bukan target ya. Jadi buah itu harus real. Iya. Istilahnya padi ini sudah menguning ya. Itulah dulu ya. Ini kan harus dituai betul. Ya. Penuai ini kalau orang tani kan jangan sampai terbuang ke tanah kan ya. Jadi ini harus kita tuai betul ya. Tapi tidak ditargetkan harus berapa gitu enggak? Enggak ya. Bebas tapi, ya? Bebas. Tapi Pokoknya sebanyak-banyaknya gitu. ya. Tapi laporan kan real ya. Terus Bapak itu sistemnya kalau gitu tuh dulu waktu di lembaga itu sistemnya digaji atau dapat bonus gitu Pak? Kalau apa ya? Ya bisa gaji, bisa bonus ya itu. Yang penting kan itu ada support aja. Ya. Terus kalau untuk kebutuhan saya itu sudah lebih. Dipenuhin semua Ya, Pak ya. terus kalau untuk ada satu project ya,
ada banyak pengusaha-pengusaha mereka ini peduli. Oh, support Iya. gitu ya. Oke. Termasuk keluarga pendeta-pendeta murid saya yang banyak pengusaha itu ya peduli. Peduli. Jadi, kalau begitu yang Bapak ajari kepada pendeta-pendeta itu sebenarnya ilmu bagaimana menjalankan misi kristenisasi berarti ya? Iya, betul ya. Itu ya? Iya. Bukan teologi berarti Pak? Ya, kristenisasi sama teologi kan nggak bisa dipisah ya. Ya enggak, bukan maksudnya. Yang Bapak ajarkan kepada pendeta-pendeta itu sebenarnya adalah teknik-teknik atau strategi kristenisasi gitu ya? Iya, termasuk ya. Gitu ya? Iya. Bukan ngajarin teologinya gitu kan? Ya, kita ya Apa termasuk? ya termasuk ya. Kalau mereka nggak punya ilmu ya. Loh, kalau sudah jadi pendeta kan pasti sudah punya ilmu teologi dari ST. Tapi ketika mau terjun ke lapangan, itu yang harus strategi di lapangannya kan begitu? Ya, kita memang mengajari strategi itu ya, tapi untuk apa? Main sainsnya ini kita kasih juga ya. Main sains itu maksudnya? Apa? Ya, ilmu utama teologi kan kita kasih Oh, ya. maksudnya main science-nya. Iya, Oke, iya, oke, iya. oke. Jadi mereka ini supaya nggak berjalan dalam kebutaan itu. Oh, oke. Iya. Diperdalam lagi gitu Iya, maksudnya iya, teologinya diperdalam lagi. Oh, iya, iya. Gitu ya sampai Ya, istilahnya dipersiapkan betul-betul ya, gitu ya. ya. Kita tahu kan di luar sana ya, Nun Sewu ya. Para tokoh-tokoh mereka kan bukan orang bodoh ya. Iya. Jadi kita harus membekali ya hampir komplit ilmu ya kita ya. Mau bidang ekonomi, bidang apa ya. Kalau kita terjunkan, jadi mereka bisa mandiri. Iya. Iya, iya. Itu kalau yang dari luar ke Indonesia, Iya. terus mereka tinggal juga di pedesaan-pedesaan gitu. Iya, mereka senang ya. Malah seneng Senang ya. makan tiwul gitu. Iya. Apa kalau di kampung itu urap-urap itu, wah senang mereka. Oh, malah makan urat. Ya urap-urap itu senang terus apa? Kadang itu wah banyak yang orang desa itu malah apa? Malah seneng. Menyambut ya. Iya. Kan merasa ada orang asing datang ya. Apa kan beda ya. Rambutnya putih macam-macam ya. Ya. Apa memang terus senang ya. Ya kan karena memang dasarnya orang Indonesia kan sudah ramah ya. Iya ya betul. Jadi kalau ada orang asing ya tetap dilayani dengan baik gitu ya. Apa mereka ini nyaris nggak ada anggaran makan ya. Nyaris? Nggak ada anggaran makan kan nggak perlu lagi beli ya. Oh, karena dikasih Kuasi terus. orang gitu. kampung itu ya. Jadi sampai lebih-lebih ya. Malah gitu ya. Ya buah ya macam-macam tuh lebih-lebih. Loh, kalau Pak Randi ini hanya mengajari pendetanya atau ikut terjun ke lapangan, Pak? Ya terjun saya ngasih sampelan ya. Ngasih sampel? Iya, iya. Oke. Jadi kalau hanya teori kan nggak masuk ya. Iya, iya, iya. Nah, selama Bapak berkecimpung di dunia misionari itu, termasuk di dalamnya mengajari pendeta yang mau melakukan penginjilan, termasuk juga Pak Randi juga ikut terjun ke lapangan, itu Pak Randi ingat nggak sudah pernah murtadin berapa orang? Ini pertanyaan ini yang membuat saya ngeri ya. Karena kalau saya untung saya jadi Islam nggak dipukuli orang Islam ya. Iya. Saya dulu nggak berani mengatakan saya sudah Islam, nggak berani ya. Oke. Saya sembunyi-sembunyi apa? Ya, pokoknya saya sudah Islam beres ya. Ya saya waktu pulang ke kampung ya, ke rumah saya itu ya, karena saya merasa diri sudah Islam ya, ya saya sholat ke masjid kan ya. 1 kali 2 kali aman, 3 kali saya nggak aman. Kenapa? Didatangi lah saya sama apa? Begitu selesai sholat subuh itu, saya datangi ya apa sama tokohnya situ ya. Ada apa saya masuk masjid ya? Mereka tahu peran saya ini lebih dari pendeta ya. Oke. Terus jangan-jangan ada satu hal yang dibalik ke apa? Saya masuk masjid ya. Terus kalau malah dia mereka menawarkan enggak. Kalau saya benar-benar Islam ini harus ada ikrar ya. Ada perjanjian kan ya. Di atas segel atau meterai. Terus ada saksi ya. Sesuai prosesi mereka ya. Ya saya terima kasih ya apa?
karena mereka ada perhatian saya. Cuman intinya esensi yang paling perlu ya. Saya mau carikan apa? Momen yang paling bagus di sidang Jumat yang paling rame dan khotib yang paling terkenal saat itu. Cuman bagi saya enggak apa-apa Itu di mana? Di mana di tuh? Batu ya. Di Batu. Ya, cuman bagi saya ikrar nggak terlalu penting. Yang penting itu kan esensinya aja. Buat apa saya berkor-kor jadi Islam tahu kalau laku saya bukan Islam. Yang penting praktisnya saya. Ya. Saya lebih senang itu sambung rasa, kita sharing, tukar pikiran itu ya. Nggak segampang saya masuk saya masuk Islam kan nggak semudah balikkan tangan. Karena itu bukan cita-cita saya jadi Islam ya. Tapi tidak tahu ini saya dikasih dia sama aku dia Allah. Ya. Saya cita-cita saya malah impian saya itu jadi penginjil dunia ya. Oke. Ya. Tahu jadi Muslim. Iya, itu di luar dugaan. Tar dulu, Memang Pak. sebelum saya Islam ini kayak tempat-tempat wali songo udah tak kelilingi lebih dulu ya. Sebelum jadi Muslim, Iya. sudah mengelilingi tempat wali songo. Iya, kalau di agama sebelah kan ada tempat-tempat santo-santo. Oh, santo-santo ya. Kita tempat wali songo itu sudah saya kelilingi. Oke. Tunggu Pak, tadi saya penasaran Pak, yang sudah murtadin berapa orang tuh? Masih ingat nggak Pak berapa kira? Ya itu saya kalau jumlahnya itu Tidak terhitung atau gimana? ya sudah nggak terhitung. Apalagi di bawah pendeta-pendeta di bawah saya. Berarti kan kayak multi level ya, dosa saya semakin banyak. Iya. Ya. Dosa jariah gitu Pak. Ya nggak tahu, saya agak ngeri kalau saya bicara ini saya ya untung saya nggak dipukuli orang Islam ya. Ya. Kalau orang Islam dendam kan saya sudah. Ya tapi kan gini Pak, Bapak walaupun memurtadkan sekian ribu orang, tapi ketika Bapak sudah menjadi Muslim kan Bapak sudah nggak punya dosa lagi. Sudah dihapus Pak dosa Bapak. Ya tapi. Ya insya Allah Pak, asal Bapak baik gitu. Ya tapi gitu, dulu kan saya awal jadi Islam tuh keluarga teman-teman itu nggak terima. Terus juga orang Islam aja mengatakan buat apa saya menjadi Islam cuma gitu ya. Ya. Jadi Bapak udah nggak ingat berapa orang yang dimurtadkan? Nggak ingat ya, yang banyak ya. Terus Kalau yang di Indonesia Bapak ke daerah mana aja? ada ke Sumatera ya. Sumatera mana Pak? Sampai di Padang ya. Padang. Ya. Sumatera Selatan juga? Sumatera Selatan hanya Palembang. Ya. Termasuk Palembang ada. Lubuk Linggau juga? Ya, Lubuk Linggau ya. Oh udah sebenarnya. Sudah ya. Terus ke mana? Ada Salak juga kan sana. Terus sampai ada, ke Aceh nggak Pak? Aceh enggak ya? Oh Aceh enggak. Enggak, ya. Di Padang gimana Pak? Di Padang? Padang Banyak tantangan kan? ya. Padang kan Islamnya kuat gitu. Ya, saya sempat bekerja sama dengan tokoh Muslim Minangkabau ya. Untuk Ya, apa? ya untuk kerjasama kemanusiaan itu. Oh kemanusiaan. Ya, dalamnya ya kita kemas sendiri kan. Oke. Ya. Jadi selalu bawa benderanya kemanusiaan gitu ya Pak ya? Ya, kita kan namanya salesnya Yesus ya. Jadi Salesnya Yesus. kita kemana-mana kan testimoni kita hanya tentang juru selamat itu ya. Ya. Salesnya Yesus. Emang Yesus perlu sales ya? Iya. Itu atas dasar itu Pak ya? Matius 28:19 Pak ya? Ya betul ya. Hah? Jadikan semua bangsa murid. Karena itu pergilah. Iya. Jadikanlah semua bangsa muridku. Ya itu salah satu pemicu saya itu. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. ya. Waktu Bapak menginjili dengan ayat itu Bapak tahu nggak kalau itu ayat sisipan Pak? Saya waktu itu jujur ya. Saya hanya terlalu antusias saja. Antusias. Jadi saya nggak pedulikan itu ya. Oke. Ya, saya tahu-tahu malah saya udah terakhir saya dapat beasiswa ke Amerika, ke Filipina. Beasiswa apa? Beasiswa
teologi ya. Itu saya semakin blank ya. Dapat beasiswa semakin blank. Iya. Maksudnya gimana Pak? Semakin tinggi, saya rasa semakin tinggi ilmu yang saya capai ini, saya semakin blank ya. Saya bisa meyakinkan orang, tapi saya sendiri saya nggak yakin. Loh, gimana Pak? Iya. Ya itu ada beberapa ayat yang terasa menentang dirinya sendiri. Oh, enggak, maksudnya gini Pak. Waktu di STT itu diajarin nggak Pak kritik teks Pak? Ya? Waktu di STT kan Bapak dulu kan lulusan STT. Itu waktu belajar di STT itu diajarin kritik teks nggak Pak? Ya otomatis itu ya. Iya. Maksudnya contoh misalnya kayak ayat ini tidak otentik gitu. Ayat ini pasti tidak asli gitu diajarin nggak Pak? Oh kalau apa? Itu tidak terlalu mendetail, hanya sekedar apa? Sekedar formalitas ya. Formalitas. Iya. Iya. Nah, maksud saya makanya tadi saya tanya, waktu Bapak menginjili dengan dasar Matius 28:19, itu pada saat itu Bapak tahu nggak kalau ayat itu sebenarnya ada ayat sisipan gitu Pak? Saya nggak tahu Pak. Nggak tahu ya? Saya mengajar itu ada berapa terjemahan ya. Tapi jujur saya nggak tahu Injil yang asli itu saya nggak tahu. Nggak tahu maksudnya nggak tahu apanya? Ya, oh maksudnya nggak tahu. dalamannya gitu? Iya. Oh. Saya Injil yang asli, yang benar-benar asli itu saya nggak tahu. Ya. Iya. Yang Bapak lakukan hanya mencoba mempengaruhi orang untuk masuk Kristen gitu? Iya. Oke. Itu kalau ada satu orang Pak non Kristen bisa Bapak injili itu sampai masuk Kristen, itu Bapak dapat bonus nggak? Saya rasa bonusnya tuh lebih-lebih. Apa tuh Pak? Bonusnya bukan hanya materi ya. Termasuk ada orang saya bisa menyelamatkan jiwa satu itu. Ya. Itu kebahagiaan saya udah luar biasa. Kebahagiaan pribadi. Saya pribadi ya. Terus kalau yang lain-lain itu kan otomatis. Tapi kalau materi gimana Pak? Bapak dapat materi? Ya kalau income kan sudah lebih-lebih ya tuh. Sudah lebih-lebih. Ya. Jadi bukan berdasarkan berapa orang yang Bapak masukkan gitu ya. Tapi memang Bapak sudah di cover untuk Iya, itu ya. Gitu ya. Terus apa? Ya kalau jumlah kan sudah otomatis saya tanggung jawab itu ya. Ya. Karena dari ayat itu saya sudah menjadi pegangan saya itu. Ya. Itu ya. Tadi Bapak, saya tertarik tadi waktu Bapak bilang saya bisa meyakinkan orang tapi saya sendiri nggak yakin gitu. Ya betul ya. Itu ada ayat spesifik nggak Pak yang Bapak maksud itu? Ya itu salah satunya ya, banyak ayat ya. Salah satunya itu di Yohanes pertama ayat pertama aja. Oh Yohanes 1:1. Iya. Pada mulanya adalah firman. Ya. Firman itu bersama Allah. Dan firman itu dan Allah sendirian. Dan firman itu adalah Allah. Iya. Nah itu ini kan ayat ini saya gunakan untuk meyakinkan orang bagaimana Yesus itu bisa menjelma menjadi manusia. Yesus itu 100% Allah dan 100% manusia. Ya. Itu Bapak sering memurtadkan orang pakai Yohanes 1:1 Pak? Itu ya. Gitu ya. Jadi ini lebih gampang, kita logikakan di orang-orang awam itu lebih gampang ya. Mereka lebih menerima ya. Ya. Tapi mohon maaf ya, saya sendiri malah nggak yakin itu ya. Bagaimana pada mulanya ada firman, in the beginning was the word, and the word was with God, yeah. And the word was God ya. Yeah. Ini yang saya nggak bisa terima ya. Ya nggak terimanya gimana? Penjelmaan ya, pengajawantan ini saya bisa logikan ke orang lain, tapi saya sendiri dalam hati ini saya nggak bisa terima. Nggak terimanya ya. Pada mulanya adalah firman. Firman kan kata-kata ya, sabda ya, yang keluar dari mulutnya ya. Terus firman itu bersama dengan Allah ya. Seolah-olah firman dan Allah kan memang dua entitas, dua identitas atau dua individu ya. Ya. Terus dan firman itu adalah ini ya. Nah tiba-tiba di akhir nih firman adalah Allah. Dua individu ya, yang berbeda tiba-tiba jadi satu. Yang ini membuat saya confused, bingung.
Terus? Dan mematahkan akhirnya nih bisa mematahkan keimanan saya selama ini yang saya bisa meyakinkan orang. Iya. Bapak tahu nggak? Pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah. Firman adalah Allah. Iya. Ayat itu Pak, itu sebenarnya adalah adopsi dari filosofi Helenisme Yunani kuno. Pernah dengar Pak? Saya pernah baca bukunya Ellen G. White. Oh, Ellen G. White, Advent ya berarti? Iya. Terus saya pernah di Advent. Oh, pernah di Advent? Sinode Jemaat apa? Gereja Tauhid itu pecahan dari Advent. Oh gitu. Oke, terus? Ya, terus itu apa? Ya, ada semacam keterangan atau suratan yang menyatakan seperti yang disampaikan Pak Doni. Oh gitu. Iya. Iya. Ada adopsi filosofi Helenistik Iya. dari Yunani kuno ya. Iya. Nah waktu Bapak tahu itu jadi gimana? Goyang gimana? Ya, ada koerel ya. Korel, Ya, koerel ini pertentangan dalam hati saya. pergulatan gitu Pak. Iya, pergulatan. Kalau istilah orang Kristen kan pergulatan gitu Iya, ya. mereka senang gulat ya. Iya. Iya, iya. Kakaknya sendiri aja ditipu ya? Iya, iya. Bapaknya buta aja ditipu ya? Di Bible loh ya? Iya, iya. Bukan? Terus? Ya, itu semakin saya bingung ya. Akhirnya saya pernah suatu saat saya nggak beragama. Berapa lama Pak? Ya agak lama ya. Mungkin lebih 1 tahun ya. Lebih dari 1 tahun? Saya nggak beragama. Jadi agnostik atau ateis? Saya pokoknya percaya sama yang membuat merahnya lombok, Oke. yang buat hitamnya rambutnya. Oke. Saya kalau tanya orang beragama ya, agama saya apa, tugas sensus segala itu, atau di kampus ya, saya mohon maaf, saya nggak bisa menyebut agama ya. Ya. Saya hanya jelaskan ya, saya hanya percaya pada yang membuat merahnya lombok atau yang buat hitamnya rambut. Mau ditulis bagaimana monggo, kalau nggak ditulis tidak apa-apa. Iya. Berarti Bapak waktu itu percaya ada Tuhan tapi tidak percaya pada agama. Iya. Agnostik Pak itu Pak. Ya istilahnya waktu itu saya nggak peduli. Yang penting itulah sikon yang saya alami. Iya, iya. Iya. Berapa? Setahun lebih? Setahun lebih kan. Ya. Terus setelah itu? Ya itu saya. Setelah agnostik gimana? Bapak balik Kristen lagi atau Enggak. masuk Islam? Ya saya apa? Hampir semua agama dan kepercayaan saya Pelajarin? pelajari. Oke. Terus? Termasuk ya kepercayaan itu akhirnya saya ditemukanlah Islam. Apa yang membuat Bapak bisa menerima Islam gitu Pak? Islam itu lebih real ya. Real? Kalau bicara tentang salvation, keselamatan, yang lain kan hanya konsep ya. Samar, enggak. Islam dari agamanya kan sudah Islam. Salam ya. Nama agamanya aja udah selamat gitu. Selamat. Iya. Jadi kita kan enggak terlalu berpikir terlalu tinggi ya. Jadi kita dari namanya ada selamat ya. Ngapain pusing-pusing ya. Iya. Jadi kalau ditanya agama lo apa? Selamat gitu ya pokoknya. Iya. Agamanya aja udah selamat gitu ya. Iya. Itu Pak. Ya itu kan pengertian dalam gitu ya. Iya, iya. Ya, ya. Ya tapi maksudnya apa? Selain itu konsep apa di dalam Islam yang Bapak akhirnya terima gitu? Termasuk keesaan Allah. Ya. Keesaan Allah. Ya. Maaf, saya ada Allah ya, bukan Allah ya. Ya terus ini yang nggak terbantahkan di Islam. Ya. Terus bagaimana dunia ini kalau dipimpin 3 oknum ya, Ya. akan berantakan dunia. 3 pribadi Pak. Iya. Ya. Udah gitu 3 pribadi, yang satu pribadinya punya 2 kehendak lagi. Iya. Iya, ya kan? Iya betul. Ya. Di konsili apa tuh? Konstantinopel 3 kan? Iya. Ya. Yesus punya 1 kehendak apa 2 gitu? Ditentukan 2 gitu. Nah kalau 1 orang 2 kehendak tuh apa? Gimana ya? Ya terbelah lah tubuhnya. Kepribadiannya. Iya. Itu tahun berapa Pak? Waktu Bapak sudah tidak yakin dengan John 11 itu? Masih ingat nggak Pak? Ya kayaknya
menjelang atau mungkin menjelang saya umur 40 ya. Menjelang 40. Oke. Iya. Terus akhirnya Bapak bisa meninggalkan itu semua tuh sulit nggak Pak? Ya awal-awal ya apa? Bukan sulit, cuman nggak mudah aja ya. Waktu resign dari lembaga itu gimana? Nggak masalah? Ya mereka bertanya-tanya ada apa ya? Nggak, yang penting saya sudah bukan apa? Buat statement ya. Nanti yang lain-lain nyusul gitu. Bapak pernah mendengar kontekstualisasi C1 sampai C6 nggak Pak? Ya itu kan program penginjalan pasti ada C1 C6 ya. Cuman kita untuk pengajar ya, atau pentraining pendeta-pendeta garis depan. Pendeta-pendeta kita kan sudah out of the box ya. Kita harus ada di atas itu ya. Ya. Nah, tapi kan Bapak juga ikut terjun ke lapangan kan? Iya ikut ya. Nah, waktu Bapak terjun ke lapangan itu udah di mana tuh Pak? Udah di C4, apa tuh C5 atau C6? Ya kalau kita bicara itu ya kita sudah di atas C6 ya. Di atas C6? Iya. C6 paling tinggi Pak? Iya. Kalau untuk apa? Strategi penginjilan kalau kita masih di bawah itu kita nggak mampu menghadapi sikon apa di lapangan kurang kalau apalagi sekedar C4 ya. Mereka kan hanya apa pemahaman literal itu ya. Ya. Hanya konsep aja itu ya. Ya. Jadi Bapak sudah mengaku Muslim? Ya sudah. Waktu masih penginjilan tuh Bapak sudah mengaku Muslim? Ya. Atau belum? Ya. Kalau masih penginjilan ya saya masih aktif di sana ya. Iya, ngakunya Kristen atau Muslim, Pak? Saya waktu itu ya saya nggak bicara identitas ya. Yang saya nggak bicara identitas ya. Itu kan orang akan menilai sendiri. Oh gitu. Ya. Tapi waktu Bapak mencoba menarik orang itu Bapak mengaku sebagai apa? Saya pembawa berita kebaikan. Pembawa berita. Ya. Oh. Saya bukan mengkritikan orang, nggak ada istilah itu ya. Kita membantu dalam hal kebaikan aja. Ya kita akan bantu ya. Mau orang itu nanti ujungnya jadi Kristen, itu kan secara otomatis kan. Itu kan efek aja. Ya. Nah, terus waktu Bapak galau dengan John Wan Wan itu, tadi kita kembali lagi ke John Wan Wan. Akhirnya yang Bapak terima di Islam karena ada konsep yang keesaan Allah gitu ya. Iya. Yang apa namanya? Tidak beranak, tidak diperanakan gitu. Iya, betul. Ya. Berarti Bapak ini apa namanya? Menerima Islam itu dari surat Al-Ikhlas gitu. Iya, Al-Fatihah sama Al-Ikhlas. Al-Ikhlas sama Al-Fatihah. Karena surat itu enggak tahu, waktu itu tiba-tiba saya sudah hafal. Tiba-tiba sudah hafal. Saya sudah hafal. Dari mana? Ya, saya waktu itu sempat menyindir ya. Sempat menyindir ya. Teman-teman kita, saudara-saudara kita orang Islam itu, waktu saya nggak mengatakan orang Islam, orang sebelah. Orang sebelah ini kayak nggak punya bahan doa. Apa-apa selalu Al-Fatihah. Saya nggak tahu kalau isi Al-Fatihah luar biasa. Ya. Oh, jadi maksudnya Bapak sudah terbiasa mendengar Al-Fatihah gitu ya? Iya. Jadi hafal sendiri gitu? Iya. Oh. Nah, yang tadi menurut Bapak Al-Fatihah luar biasa tuh luar biasa di mana, Pak? Ya, kandungan Al-Fatihah ya. Ternyata itu inti dari Al-Quran itu ada di Al-Fatihah ya. Terus kita kaji betul ya. Ya, kandungan Al-Fatihah itu lengkap sekali. Itu ada ketauhidan Allah ya. Ya, Allah yang mau ya. Terus ada bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan manusia dan Allah sendiri ya. Iya. Ya. Itu ada hablum minanas hablum minallah ya. Kalau orang Islam bilang Iya.
Hubungan antara manusia, hubungan dengan Allah Iya. ya. Gitu ya. Tahun berapa Pak Bapak akhirnya memutuskan untuk masuk Islam? Itu ya Masih ingat nggak? ya itu kira-kira ya itu saya pas kurang lebih umur 40 tahun. 40 tahun. Berarti kira-kira umur tahun 2020 2000 2010 ya? ya kurang lebih mungkin. Kurang lebih. Ya, ya. Di Indonesia atau di mana Pak? Akhirnya bersyahadatnya? Saya kayaknya di luar negeri aja. Di mana? Kayaknya di Amerika mungkin. Di Amerika. Bersyahadatnya di Amerika. Iya. Di apa? Di tempat apa Pak? Masjid. Di masjid. Oh. Nah waktu di masjid itu dapat sertifikat nggak? Saya nggak minta ya. Enggak, mereka ngasih nggak? Ya mereka sudah bicara tapi nggak perlu itu ya. Hah? Kok nggak perlu? Iya. Gimana? Saya bilang ya formalitas itu nggak perlu, yang penting melakukan ya. Bukan. Administrasi kan juga penting Pak. Bapak kalau mati nggak tahu, Bapak sudah nggak ada buktinya pernah menjadi orang Islam, nanti Bapak dikuburkan di keluarga secara Kristen gimana? Kan Ya. sertifikat itu membuktikan bahwa Bapak pernah masuk Islam gitu. Ya cuman itu kan ya kembali ke formalitas kan. Ya entah saya mau ya itu Allahu alam ya. Ya kalau kita dipanggilnya insya Allah kita husnul khotimah ya. Tapi kalau mungkin prosesi itu ya itu kan terserah yang hidup aja. Mau diproses apa ya. Tapi saya kok yakin ya tetap husnul khotimah ya. Ya, oke, saya paham. Tapi waktu Bapak bersyahadat, dari tempat Bapak mensyahadatkan itu tidak memberikan surat apa-apa masuk Islam? Tidak. Sempat dibicarakan tapi saya awal sudah menolak ya. Dari awal sudah menolak. Iya iya. Kok Itu malah nggak menolak? perlu, formalitas nggak perlu. Itu kan bisa saya rubah sendiri. Ya. Identitas itu bisa saya rubah sendiri. Ya, termasuk di KTP itu saya kondisikan, saya nggak sah. Kalau saya formalkan yang bikin rame nanti. Ya. Terus waktu Bapak bersyahadat itu reaksi daripada teman-teman atau ini gimana? Mereka nggak langsung tahu atau tahu Pak? Ya mereka yang ada yang langsung tahu ya akhirnya nggak terima ya. Saya sempat dikunjungi berapa kali ya. Tokoh-tokoh mereka ya yang dekat sama saya, terus saya ya pegang prinsip ya. Ini kalau iman sudah pilihan, sudah nggak bisa saya nggak ada transaksi tentang iman. Ada upaya mereka untuk menarik Bapak kembali nggak Pak? Sangat. Ya. Sangat. Ya. Melalui saya sendiri kan nggak mungkin ya. Lewat istri ya saya. Kalau saya tetap mau mengajar pendeta-pendeta ya, mereka mendekati lewat istri. Ada mengiming-imingi ya Pak dengan harta atau uang gitu? Ya termasuk itu ya. Mungkin ada semacam ada tambahan bonus atau kenaikan lah ya. Oh. Ya, tapi ya itu lewat saya langsung nggak berani mereka ya. Terus lewat istri ya. Tapi saya sudah komitmen ya. Pribadi ini yang terbaik yang dikasih Gusti Allah ya. Itu yang lebih dari yang lain. Loh, waktu Bapak ke Amerika bersyahadat itu istri ikut waktu itu? Enggak ikut. Oh, enggak ikut. Enggak ikut. Terus Bapak kasih tahu ke istri udah masuk Islam gitu atau gimana? Saya nggak tahu, tapi waktu saya pulang ya, saya kan sholat. Oh. Sholat ya, istri nggak terima. Terus? Pintu digedor-gedor sama terus. Terus? Terus Terus ya nggak terima, pokoknya nggak terima. Bikinnya saya hanya ikut-ikutan. Ya saya jelaskan, mohon maaf kalau ini pribadi ya. Saya nggak akan memaksa istri ya, itu terserah. Dan kalau mau kerja kalau tetap itu silakan pelajari yang betul. Ya saya sempat mengajar ke gereja waktu itu. Ya demi kebaikan ya. Tapi alhamdulillah dia sudah nggak pernah kerja lagi. Terus sampai detik ini nggak pernah kerja ya.
Tapi masuk Islam? Ya sudah Islam, terus lewat guru saya tiba-tiba dia udah menerima Islam. Oh, Sudah Islam ya. berapa lama waktu Bapak masuk Islam terus akhirnya istri ikut masuk Islam, Pak? Mungkin selisihnya 5 tahun. Oh, 5 tahun. Iya. Iya. Cukup lama ya berarti? Ya, cuman itu kan prosesnya luar biasa. Jadi kalau anak-anak ini lebih enak, lebih gampang anak-anak saya. Ya. Kalau istri itu waktu itu ya karena terlalu nggak terima karena dulu merasa saya motivasi ya. Dia masih teringat bahwa yang memotivasi dia untuk jadi Kristen terbaik itu saya. Pemicunya saya. Terus tiba-tiba malah saya nggak dari sana lagi. Pemicunya malah banting setir gitu? Iya. Iya. Jadi keluarga sama istri, keluarga Pak Ade Bude ini nggak terima ya. Karena merasa saya jadi pengkhianat itu. Oh, oke. Bapak disebut pengkhianat gitu. Saya awal-awal ya jadi motivator mereka ya. Saya sempat diidolakan di gereja ya. Karena saya kalau khotbah itu saya kata mereka selalu menarik. Saya membawakan tema-tema khotbah itu atau cerita lah, story itu selalu menarik. Ya teman-teman SMA segala itu ya pikir saya ini ya nggak tahu ya, saat ini saya masih pendeta ya, masih guru-guru pendeta ya. Teman-teman SMA Pak Randi? Iya. Sampai sekarang? Iya, ada yang masih berpikir yang belum tahu ya. Oh. Iya. Terus waktu itu ada di Amerika itu ada dosen pembimbing ya. Itu bagus sampai sekarang dia nggak tahu. Oh gitu. Iya. Sudah ada berapa pendeta Pak yang Bapak ajarin waktu itu? Ingat nggak Pak? Ya nominalnya sudah. Pokoknya waktu setiap kelas itu ada 10 orang. Setiap angkatan. Kelas. Kalau kita memang kondisikan kelas itu supaya hidup. Kalau lebih kan nanti kemampuan terimanya kurang. Ya. Supaya kita ini enggak boros di energi. Berapa kali Bapak memberikan pelajaran kepada pendeta-pendeta itu? Ya banyak angkatan Pak, lebih dari 10 angkatan ya lebih. Satu angkatan berapa lama Pak? Rata-rata 2 tahunan. Satu angkatan? Iya. Oh ya lama juga ya. Ya, jadi kayak program kayak program S2 gitu ya? Iya, kayak semacam ada straight course ya. Apa itu straight? Straight course itu ya kayak bimbingan percepatan ya. Straight course. Oh, iya. Maksudnya kayak kursus percepatan gitu. Iya. Oh. Iya. Ya. Kalau secara umum ya, non sewu. Mereka ini kayak dikasih ilmu kayak tidur ya. Kita bangkitkan. Dikasih ilmu secara umum mereka kayak tidur ya. Kita bangkitkan dengan cara-cara baru. Oh gitu. Ya. Hirohnya, gairahnya, penginjilan itu kita bangkitkan lagi. Ya. Jadi ya akhirnya Bapak menemukan hidayah itu sendiri ya malah ya? Iya. Yang biasa. Saya sama sekali nggak pernah cita-cita itu. Yang awalnya Bapak mengajak orang masuk Kristen, malah tiba-tiba Bapak sendiri nggak yakin dengan Kristen. Gitu. Malah jadi masuk Islam gitu. Alhamdulillah setelah Islam ini saya sudah mengislamkan orang juga. Alhamdulillah. Ya, itu juga suatu kebetulan. Bukan ya. Saya ketemu orang yang terus ada satu keluhan kesehatan. Terus saya dikenalkan sama teman ya. Dia kasih background, Pak, mohon izin orang ini orang Kristen aktif di gereja A, terus Bapak harus hati-hati bicara. Enggak, saya awali, saya bicara tentang kemanusiaan dan kesehatan.
ekonomi, tidak bicara agama. Tapi momennya bagus sekali. Dia kok merintih-merintih ya. Merintih-merintih kesakitan. Sampean tahu, rintihan sampean itu gak ada gunanya. Untuk sampean dan keluarga sampean gak ada gunanya. Sampean tahu kalimat-kalimat yang sangat bermanfaat untuk kesehatan sampean dan keluarga sampean. Apa itu? Kalimat thayyibah la ilaha illallah. Terus dia paham begitu. Bisa mengucapkan ucapan sekarang. Terus pernah mendengar syahadat? Pernah katanya. Lakukan sekarang. Kalau saya nunggu ustadz atau kiai ya nanti terburu kena virus ya. Virus. Momennya bagus, saya syahadatan ya. Okay. Saya suruh syahadat ya. Oke, bagus ya. Akhirnya saya ajak silaturahmi ke guru saya. Setelah sudah syahadat ya. Terus anak sampean yang masih anaknya bapak yang masih ke gereja siapa? Yang kecil itu sekolah minggu. Besok hari Minggu nggak usah sekolah minggu. Tak kasih privat Inggris gratis ya. Masya Allah. Saya kasih terus ya bicara tentang Islam saya Inggris kan. Fatihah saya Inggris kan ya. Iya. Terus alhamdulillah ya kayak saudara itu. Ya. Alhamdulillah ya Pak ya. Jadi tadi selain Yohanes 1:1 ada lagi nggak Pak yang menurut Bapak ya banyak menjadi ya. blundernya Kristen gitu? Ya, Yohanes 3:16 juga itu. Oh 3:16. Ya. Itu logikanya di mana ya? Ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. For God so loved this world, so He gave His begotten Son. It's only begotten Son. Yeah, He is only begotten Son. Whoever believe in Him may be saved, and whoever ya or perish gitu. ya will be fresh ya. Ini waktu saya sedang penginjilan itu saya gunakan itu. Oh gitu. Ya, begitu ada Natal, momen-momen Natal tuh saya pakai penginjilan di kampung-kampung. Momen Natal tuh saya bungkus dengan budaya. Budaya apa Pak? Ya, budaya setempat gitu. Kesenian ya. Oh kesenian. Di Jawa kan dekat dengan gaya-gaya keraton. Iya. Saya kasihlah pakaian-pakaian adat itu ya. Misinya ada penginjilan itu. Bahkan suara lahirnya, tangisnya anak saya lahir itu, saya pakai tangisnya Yesus itu. Hah? Iya. Apanya Bu? Saya rekam. Anak saya lahir menangis itu ya. Anak pertama. Suaranya saya rekam. Saya setel di gereja pada saat Yesus lahir ya. Oh drama gitu. Natal, ya. Pas drama Yesus gitu. Iya. Oh. Ya. Ya terus pakaiannya pakaian budaya ya. Ya. Kalau kita mau istilahnya hanya mengandalkan Kristen adab-adab Kristen atau budaya Kristen ya, kita nggak diterima saat itu ya. Tokoh-tokoh bahkan tokoh agama bisa saya hadirkan untuk menyalakan lilin di gereja. Di gereja ya. Oh, ya. Setelah itu mereka akan ramai urusan mereka kan ya. Yang penting sudah hadir ya. Iya. Ya. Sampai begitu ya. Masya Allah. Baik. Nah terus waktu Bapak masuk Islam itu ada kesulitan apa Pak waktu masuk Islam? Ya Ada kesulitan nggak? Saya kikuh sendiri ya. Hah? Saya merasa kikuh sendiri ya. Kikuk. Karena kikuh apa? Kikuk. Kikuh apa? Kikuk. Ya. Istilahnya apa ya? Apa tuh? Awal-awal itu saya ngerasa nggak enak. Dulu saya ini mengganggu akidah mereka. Ya. Tiba-tiba saya mendekat ke mereka jadi saudara ya. Saya agak takut ya. Kalau mereka ada dendam ya. Ya. Tapi alhamdulillah nggak ada yang dendam kan? Ya alhamdulillah sampai sekarang nggak ada dendam ya. Emang Bapak juga murtadin orang di daerah Batu juga Pak? Termasuk ya. Oh termasuk. Ya. Kan termasuk ada saudara saya sendiri ya, itu yang waktu itu sampai baptisannya saya yang mengendalikan tuh saya.
Mengendalikan pendeta yang membaptis gitu maksudnya? Iya, pendeta yang mau membaptis, dan itu persisnya saya ngatur ya. Ya. Gitu ya. Iya. Jadi kayaknya otaknya kan di saya itu ya. Jadi nun jauh ya. Ya, itu saya ngeri ya, dosa saya terlalu banyak ya. Tapi kan insya Allah pada waktu Bapak masuk Islam kan udah dihapuskan Pak. Iya, ya, tapi ya itu apa? Saya agak ngeri ya mendengar apa, kalau menceritakan itu lagi ngeri ya. Ya. Saya hanya mungkin neraka mungkin kan paling dalam saya itu. Enggak lah Pak. Iya, ya. Dan Bapak sudah masuk Islam. Iya. Insya Allah Pak, udah dihapuskan Pak. Iya. Tapi kan bahkan kebaikan Bapak yang dari akhir balik malah tetap dicatat itu. Ya, amin, amin. Ya. Alhamdulillah ya Pak ya. Jadi sekarang istri dan anak-anak alhamdulillah juga sudah masuk ya, Islam kalau, semua ya. Ya, kalau yang kalau anak-anak saya yakin lebih lah. Kalau istri ini mungkin karena proses ya. Iya, iya. Karena proses ya, memang saya lebih senang memang contoh kebaikan ya. Ya, kalau ngomong Islam sama laku Islam kan beda lagi. Ya, beda. Ya. Nah, ini berarti Bapak dari kalangan lembaga itu tadi nggak terlalu berpengaruh kepada kepindahan Bapak yang sekarang ya? Tidak terlalu pengaruh gitu ya? Karena mungkin di Indonesia nggak banyak jaringan gitu atau gimana? Ya, sebetulnya jaringan itu sama ya. Sama. Kemarin ini masih kira-kira 2-3 bulan lalu ada tokoh dari mereka, dia menemui saya di Surabaya juga ya. Oh, terus? Dia kayaknya itu pekerjaan saya masa kecil ya. Pekerjaan saya masa dia berpura-puranya punya proyek kemanusiaan, menyangkut pendidikan dan total kemanusiaan. Ternyata ujung-ujungnya dia bicara tentang kristenisasi. Oh. Ya, dia bicara apa? Oh, ini saya direkom temen ya. Terus ada orang asing datang ini perlu bantuan apa nih? Sudah mau minta perizinan LSM ya. Itu terus saya belajar. Oh, ini pekerjaan masa kecil saya gampang. Dan ternyata di dalamnya itu akhirnya saya kaburkan ya. Kalau perizinan gampang ya, ada orang pusat di kementerian kan. Saya sudah datangi ya. Ternyata dia nggak berani untuk maju lebih lanjut ya. Akhirnya saya tinggal udah. Karena yang dipegang itu intinya tetap kristenisasi. Ya. Dia mau idahnya kebebasan manusia dalam kendali kristenisasi. Ya. Baik Pak, kalau begitu saya rasa cukup ya Pak ya. Terima kasih banyak Pak ceritanya, tadi sudah menginspirasi ya Pak ya. Mungkin sebelumnya Bapak bisa ada pesan Pak buat pemirsa di channel saya, baik yang sudah muslim ataupun yang belum muslim Pak. Ya, saya sendiri terima kasih ya, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan ya. Terus untuk pesan saudara-saudara kita semua total ya, ini untuk keimanan ya, agama yang benar, inna dina indahu Islam. Terus dapatkan hidayah itu ya. Ya, terus berapapun harganya hidayah itu harus dicapai. Oke. Ya. Ya. Itu aja Pak. Itu yang lebih dari yang lain ya. Ya. Ternyata dengan kalimat thayyibah la ilaha illallah itu sudah mengalahkan semuanya. Ya. Kita nggak bisa ukur dengan materi apapun. Ya. Bagaimana kita bisa ukur ya? Itu bisa 10 kali lipatnya dunia dan langit. Mana yang bisa mengukur ya? Kalau hanya materi nggak ada apa-apanya. Ya, kita juga nggak melupakan materi ya. Materi insya Allah kita berikan kelimpahan ya. Allah pemilik semua. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Ya, saya pikir itu ya, kita tetap iman Islam, kita jaga ya. Ya. Terus yang lain-lain akan mengikuti. Alhamdulillah. Baik, terima kasih sekali lagi ya Pak Randi ya. Buat para pemirsa juga yang ingin berpartisipasi di dalam perjuangan dakwah kami,
dipersilahkan mengirimkan ke BSI dengan nomor rekening 111889988 atas nama YP Matawi Jakarta, dan bisa mengkonfirmasikan ke nomor handphone 0813 9883 7007. Barakallahu fikum. Semoga partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariah ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita jumpa lagi di konten-konten selanjutnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Pak Nandi ya. Barakallah Pak. Ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi ya teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersama dengan saya Hendriko Santoso selaku narasumber di Ngaji Cerdas, mencerdaskan umat. Nah, teman-teman, di sini ada produk bagus nih. Namanya Sultan Parfum. Parfum para perindu surga. Nah, di sini ada 4 macam produk nih. Yang pertama, parfum dengan aroma Raudhoh. Parfum dengan aroma Hajar Aswad. Parfum dengan aroma kasturi, dan yang keempat adalah parfum aroma 2000 bunga. Nah, kalau teman-teman sekalian sedang umroh, lalu pulang ke tanah air dan rindu dengan suasana di Masjidil Haram maupun di Masjidil Nabawi atau di Mekah dan Madinah, teman-teman bisa beli nih Sultan Parfum dengan aroma-aroma yang menyesuaikan dengan suasana di Mekah ataupun Madinah. Nah, selain teman-teman beli parfum ini, nanti teman-teman dapat bonus gratisannya juga. Apa aja sih teman-teman gratisannya? Nih, yang pertama nanti teman-teman dapat kitab atau buku saku zikir pagi dan petang sesuai dengan sunnah. Nah, yang kedua, teman-teman nanti dapat gratis tasbih nih. Wah, lucu banget ya, imut nih, bisa dibawa kemana-mana. Yang ketiga, nanti teman-teman dapat juga nih kertas untuk bagaimana sih parfum ini digunakan untuk saat suasana apa aja. Di sini udah dijelasnya teman-teman semua. Nah, jadi teman-teman jangan lupa nih dibeli, informasinya ada di sini nih. Nah, dengan teman-teman membeli produk parfum Sultan ini, teman-teman sama saja dengan membantu operasional dakwahnya channel YouTube Ngaji Cerdas. Nah, luar biasa kan? Dengan harga berapa teman-teman sekalian? Cukup dengan 90 ribuan saja, teman-teman sudah bisa dapatkan ini semua nih. Masya Allah ya. Ini semua nih, semua teman-teman bisa dapatkan hanya dengan 90 ribuan rupiah. Teman-teman juga sudah termasuk membantu operasional dakwah, support channel YouTube Ngaji Cerdas. Nah, luar biasa kan? Nah, jadi tunggu apa lagi teman-teman ya? Segera hubungi di sini nih, di link yang tertera di bawah ini ya. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.